ketemu Pak Karijan. Pak Karijan temani saya ke hutan. Dan saya di sana pernah sekali berangkat pergi waktu itu lebih awal tahun 73. Tahun 73 kami dari LIPI, ya Lembaga Biologi Nasional dulunya, dari Kementerian Sini Herbal Bogor tempat saya kerja. Waktu itu adakan ekspedisi. Kita tinggal 18 hari di hutan di daerah Bogor. Waktu itu hutannya masih lebat. Pinggiran sungai itu tidak ada satupun warung. Yang sekarang sudah almarhum. Nah, Saudara Citrupong ini betul kan dia memiliki cawang. Cawang itu adalah sebetulnya tipe Agronema commutatus rotundum yang sudah disiram dengan simplex, dan itu memiliki keunikan karena apa? Tanamannya jadi lebih tahan banting dibandingkan, kemudian lebih tahan, tidak mudah busuk dibandingkan Agronema rotundum aslinya, dan kemudian itu juga anaknya banyak. Tapi cawang kalau kita lihat itu hampir tidak kelihatan merahnya. Jadi warna merahnya itu lebih didominasi oleh warna hijau. Nah, waktu itu saya juga tertarik untuk kemudian beli dari Citrupong. Tapi ternyata apa tadi? Tukang bakso tidak akan jual materialnya ke tukang bakso. Nah, jadi kemudian waktu itu saya tidak bisa beli karena tidak mau jual. Akhirnya apa? Tentulah namanya kemudian itu kalau orang berupaya kan, musuh buat yang satu bisa jadi teman buat yang lain. Jadi kemudian itu kan, dan banyak kemudian di sini juga orang-orang yang bermusuhan. Kalau sudah menyangkut bisnis, permusuhan itu dihilangkan. Karena kemudian itu juga Winston Churchill kan salah satu perdana Inggris yang sekarang sudah almarhum kan mengatakan begini, tidak ada no perpetual friendship, no perpetual enemies, only perpetual interest. Artinya apa? Tidak ada pemusuhan yang abadi, dan tidak ada juga persahabatan yang abadi. Yang ada cuma kepentingan yang abadi. Nah, berarti apa? Kalau teman kemudian itu di sini morotin terus, bikin kita jadi susah, itu tentunya bisa jadi bukan teman lagi. Sementara itu musuh yang bikin kita jadi kaya, dan arti apa? Dia musuh dengan kita, tapi dia kemudian itu kalau setiap kali kita jual senjata, dia borong. Maksudnya bukan untuk menembak kita loh, untuk menembak kemudian musuhnya gitu. Nah, jadi yang paling penting ternyata bisnis. Nah, bisnis itu yang membuat kemudian itu juga adanya Jalan Sutra, adanya juga di sini perdagangan dari kemudian itu Indonesia sampai Madagaskar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa daya tarik dari perdagangan ini yang merupakan sebetulnya gula, ya, atau tadi ada gula ada semut kan. Kalau ada gula ya tentu semut akan datang. Kalau nggak ada gula ya bagaimana bisa semut datang? Karena itu apa? Kita bikin supaya kemudian tuh kita juga di sini dipakai dalam kemudian tuh di sini katakan perusahaan kita selama, maksudnya tuh kalau bisa selamanya tentunya. Tapi kan tentu tidak mungkin. Itu tentu kita harus semua tidak habis-habisnya seperti sumur yang ditimba ada terus airnya. Jadi sumur itu tidak pernah tinggalkan orang karena ada airnya selalu keluar. Nah, jadi kita jangan pernah berhenti untuk kemudian di sini berkreasi. So, kalau udah kita berhenti kreasi namanya juga habis manis, sepat dibuang. Ya tentu harus seperti itu. Udah tua tuh harus tahu diri. Kenapa? Tadi sudah nggak ada sepatnya ya buru-buru dipensiun. Karena kan banyak yang muda-muda yang lebih energetik masuk, masa kemudian tuh di sini yang tua sudah mesin ini sudah matahan hangus, sudah lebih banyak rusaknya daripada benarnya. Nanti masa kita terus pertahankan terus? Ya sudah layaknya kemudian itu dia mundur natural, harus ngerti sendiri ya. Kalau enggak kemudian itu kan ada batasan bahwa memang umur 55 harus sudah dipensiun. Kenapa? Sudah mulai sakit-sakitan, merugikan perusahaan karena kemudian itu lebih banyak kemudian itu keluar duit perusahaan daripada dapat duitnya. Nah, jadi kemudian itu saatnya lah kemudian itu semua dibatasi begitu. Nah, tentu dengan beberapa kecualian sudah di pensiun masih kemudian itu ditarik kembali karena kemudian itu ternyata masih segar bugar gitu. Nah, tapi kan semua juga karena itu mengapa orang tua itu kan rambutnya disepuh supaya kelihatan hitam, jadi kelihatan seperti muda.
Dan menurut saya sih muda tuh lebih penting dari muda otaknya daripada muda kemudian kulitnya. Jadi di dalam itu lebih baik, kemudian itu lebih bagus daripada luarnya yang lebih bagus. Saya sendiri kemudian tuh upayakan mengapa pentingnya kita tuh di sini komunikasi, belajar lagi, diam. Menurut saya sih diam itu penting. So, pada saat diam, kalau saya sendiri lebih banyak berkomunikasi, tapi bukan maksudnya dengan yang halus-halus nggak kelihatan, tapi dengan diri kita sendiri. Bukannya lantas kita jadi skizofrenik, sudah itu apa di dalam diri kita ada dua kepribadian, tapi lebih kita berkomunikasi dengan diri kita pada saat kemudian kita berdiam diri. Ya seperti layaknya orang meditasi. Nah, jadi dengan demikian kita juga kalau menyerang agamanya kan kita lihat dulu mau kemana arah. Kita mau dapatkan yang lebih kekar, lebih cantik, lebih tahan penyakit, atau kemudian itu juga secara keseluruhan memuat ini semuanya karakter-karakter ini. Nah, jadi waktu itu kemudian saya pikir, oke, karena di Thailand itu banyak sekali breeder, kemudian itu kita juga sulit untuk mendapatkan material, dan kita pergi ke pasar. Pasar itu kan semua yang ada dan kemudian di sini marketable, yang komersial tentu bisa dijumpai di pasar. Dan kita belilah barang-barang yang tersedia di pasar dan bawa pulang, dan kita bisa uji di sini di Indonesia kan melalui kemudian itu di sini tanaman Aglaonema rotundum. Dan Aglaonema rotundum waktu itu kan dalam jumlah besar dikirim ke Thailand. Jadi waktu itu saya pikir supaya kita bisa dapatkan yang bagus, cara yang paling baik adalah kemudian itu pergi ke tempat lokasinya. Cek sendiri, cari. Waktu itu saya ketemu di daerah Kampung Gotong Royong, di daerah Bohorok, itu Bukit Lawang, Bapak Karijan yang sekarang udah almarhum, yang kemudian itu biasa keluar masuk hutan. Waktu itu saya ketemu Pak Karijan temani saya ke hutan. Dan saya di sana pernah sekali berangkat pergi waktu itu lebih awal lagi tahun 73. Tahun 73 kami dari LIPI, ya Lembaga Biologi Nasional dulunya, dari kemudian di sini Herbal Bogor, ya tempat saya kerja. Waktu itu adakan ekspedisi. Kita tinggal 18 hari di hutan di daerah Bohorok. Waktu itu hutannya masih lebat. Pinggiran sungai itu tidak ada satupun warung. Belakangan sudah tahun 96 itu warung berjejer-jejer. Hutan sudah tinggal itu di daerah yang jauh-jauh sekali. Nah, waktu itu ada yang namanya Pak Mujeni. Mujeni tahun 73 itu menemui saya. Tahun 96 saya cari Pak Mujeni ini. Pak Mujeni yang dulunya muda sekali, waktu itu dia masih muda lah, masih di belasan tahun ikut ekspedisi, dan dia masih ingat. Oh ya, itu yang kemudian itu menemani kata dia kemudian itu di sini ya bapak-bapak yang dari Bogor lah. Nah akhirnya kemudian itu saya ketemu Pak Mujeni, saya perlu kemudian itu Aglaonema yang seperti ini. Dicari, ternyata cuma dapat kemudian itu 1-2 saja. Nah akhirnya dia sendiri pergi ke dan mengenalkan saya dengan Pak Karijan. Pak Karijan sudah tahu karena dia sudah kemana-mana merambah hutan, bukan untuk maksudnya menambang kayu, tapi dia untuk cari sarang burung. Dan cari sarang burung walet itu kan dia sampai pergi ke daerah-daerah yang ada buahnya. Nah, Pak Karijan waktu itu bisa kemudian itu menunjukkan saya tempat-tempat di mana rotundum tumbuh. Nah, kemudian itu saya pesan ke Pak Karijan, saya perlu rotundumnya. Tapi kata saya tidak mau rotundum yang biasa-biasa. Saya cuma mau rotundum pilihan. Jadi rotundum yang uratnya lebih tua, warnanya lebih merah, kemudian itu juga yang bentuknya di sini kan kita bisa lihat sendiri. Warnanya ada yang kemudian itu tuanya sampai kemudian itu gelap sekali, ada yang tuanya masa kurang, dan kemudian itu ada yang kemudian itu uratnya sampai ke bawah juga masih bisa kelihatan bayangan. Nah, jadi waktu itu saya pesan ke Pak Karijan, saya bisa dapat rotundum di daerah Sawangan dari kemudian itu Pak Ade, anak dari Pak Cek Hamzah, dengan harga 1.500 waktu itu. Saya tidak keberatan waktu itu bayar Pak Karijan 10.000 untuk 1 stekan. Nah, 1 stekan ini harus kemudian syaratnya apa? Cuma boleh kan ada 2-3 akar, sebab batang bawah tidak boleh diambil. Batang bawah dibiarkan terus ada di tempat supaya tidak punah. Kemudian itu lagi apa? Stekan yang berbeda tapi dari pohon yang sama, ya maksudnya di satu pohon yang sama itu ada 4-5 stekan, itu sebaiknya diikat jadi satu. Jadi kita tahu bahwa satu ikatan itu berarti dari satu tanaman. Dan syaratnya apa?
Jangan kirim lebih dari 300. Kalau 300 sudah sama dengan 3 juta. 3 juta tuh begini nih. Gitu kan pada saat itu tentu saya harus kemudian menyediakan uang yang cukup untuk kemudian itu. Tapi kan kalau hitung-hitung dengan kalau kita pergi sendiri ke Medan, waktunya, kemudian itu juga biayanya itu jauh lebih murah. Dan kemudian itu apa? Pak Karijan kata saya, setiap kali pengiriman saya sediakan 500.000. Ya, Pak Khairjan mau kirim pakai di sini waktu itu LTH ya, bukan belum ada EMS waktu itu kan. Kemudian itu atau ini titipan maksudnya ekspres, kemudian itu dari ini kantor pos ya, itu terserah. Yang penting jangan lebih, kalau bisa itu pengiriman itu dengan perjalanan kurang lebih dari 3 hari. Kalau bisa 4 hari ya, paling lama itu jangan sampai lebih dari seminggu. Tapi Rotundum itu memang luar biasa, tahan banting. Kenapa? Asal dia tuh satu rumput ini dibungkus satu bungkusan dengan kertas koran yang lembab, dan kemudian itu juga pakai plastik, kemudian itu di sini katakan untuk menghalangi penguapan. Dia akan terpisah dari kemudian itu yang lain kalau seandainya sakit, sehingga penularan tidak terjadi di dalam dus yang sama. Nah, jadi itu dengan 500.000 itu kan Pak Karijan bisa kirim misalnya melalui LTH ya paling berapa. Nah, ekstranya itu kan kita beri supaya dia bisa bolak-balik ke LTH kan cuma ada di Kota Medan.